hadir di tengah-tengah Engkau kami. Tuhan pengasih penyayang Engkau. Engkau ada di depan Murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya. Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus Yesus, selamat berjumpa lagi dalam acara KPP Online pada malam hari ini. Malam ini temanya adalah perempuan Yunani yang percaya.
Saudaraku, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas kesempatan pada hari ini mendengarkan firman-Mu yang sungguh luar biasa. Kami percaya firman-Mu yang akan menyelamatkan dan membebaskan dan menyembuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudaraku sekalian, mari kita membaca tentang seorang perempuan Yunani yang percaya. Saudara, kita baca dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mari kita baca sama-sama, saudaraku. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara, ini adalah daerah di luar Israel. Jadi Yesus sudah pergi keluar dari Israel, saudaraku sekalian. Dan daerah ini daerah asing. Bukan orang Yahudi yang ada di sini, tetapi orang dari bangsa-bangsa yang lain. Dan saudaraku, kalau sekarang ini mungkin ada di daerah Lebanon. Jadi Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Dia pergi keluar dari Israel. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Saudara, perempuan Kanaan. Saudaraku sekalian, siapakah perempuan Kanaan ini? Mari kita lihat, saudara, kita baca juga dari Markus 7 ya. Markus 7 ayat 25 dan 26. Perempuan itu ayat 26. Kanaan di sini sebut ada Kanaan di Matius, dan di sini dijelaskan lagi siapa itu perempuan itu. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Jadi saudaraku sekalian, Sirofenisia itu adalah bagian dari bangsa Kanaan, dan dia disebut seorang Yunani karena di daerah Tirus dan Sidon itu semua orang berbahasa Yunani, saudaraku sekalian. Jadi bahasanya sendiri sudah beda dengan di Yudea atau di Galilea, saudara, di daerah Israel. Berbeda bahasanya. Nah, jadi sehingga dia disebut orang Yunani. Nah, saudaraku sekalian, jadi datanglah seorang perempuan Yunani dari Sirofenisia bangsanya, dan itu adalah merupakan bangsa Kanaan. Nah, saudara, kalau saudara dengar Kanaan, itu adalah musuh bangsa Israel ketika mereka menaklukkan bangsa-bangsa sebelum mereka menduduki tanah Kanaan. Nah, jadi saudara dapat bayangkan, ini bukan orang Israel. Perempuan Kanaan yang dahulu nenek moyangnya adalah musuh bangsa Israel. Nah, saudara, mari kita lihat. Mari kita lanjutkan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudaraku sekalian, perempuan asing ini, saudaraku sekalian, datang dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Saudaraku sekalian, ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena perempuan Kanaan ini menyebut Yesus sebagai anak Daud, yaitu Mesias, saudaraku sekalian. Tetapi ayat 23, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Nah, saudara dapat bayangkan, perempuan ini tidak tahu malu. Dia berteriak-teriak dengan perkataan yang sama seperti tadi, saudaraku. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudaraku, anaknya sangat menderita
kerasukan setan. Tidak ada yang bisa mengeluarkan setan-setan itu dari tubuh anaknya, dan sangat menderita, saudaraku sekalian. Dan saudaraku sekalian, dia sungguh-sungguh sekarang berharap ketika dia di daerah Tirus dan Sidon, dia bisa jadi sudah mendengar tentang Yesus. Dia bisa jadi telah pernah mendengar tentang Yesus yang ada di daerah Israel sana, di Yudea, di Galilea, saudaraku sekalian, yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa, sehingga timbul, saudaraku sekalian, pengharapannya. Timbullah satu keyakinannya, bisa jadi ini adalah seseorang yang dapat melepaskan saya dari persoalan saya. Saudaraku, bisa jadi anak perempuannya ini sudah sakit sekian lama, sangat menderita. Saudara dapat bayangkan kalau anak perempuannya kerasukan setan dan tidak ada yang bisa melepaskannya. Saudaraku, benar-benar dia dalam kondisi yang sangat menderita. Sehingga ketika dia ketemu Yesus, dia tetap berteriak-teriak, saudaraku sekalian, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Saudaraku sekalian, itu selalu yang dilakukan oleh perempuan ini, saudara. Sehingga akhirnya murid-murid Yesus berkata, ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta padanya, "Suruhlah ia pergi, sebab ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak, saudaraku sekalian. Dengan berteriak-teriak, saudaraku, dengan berteriak-teriak dia datang kepada Yesus. Dan saudaraku, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 25, tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka, saudaraku, pada ayat 28 sudah dapat lihat, Yesus berkata begini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Hai ibu, besar imanmu. Oh woman, great is your faith. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudaraku sekalian, kesembuhan terjadi kepada orang asing ini yang percaya kepada Yesus. Saudaraku, kalau kita baca di sini, maka kita dapat melihat bahwa sebenarnya Yesus sangat menghargai orang yang mempunyai iman, entah bangsa apapun dia, saudaraku sekalian. Walaupun dia bukan orang Israel, Yesus sangat menghargai orang yang beriman, saudaraku sekalian. Jadi kalau saudara lihat percakapan di sini, bukan berarti Yesus menolak dia, tetapi salah satu faktornya memang Yesus sedang juga menguji iman ibu ini. Dan saudara, setelah melewati beberapa pertanyaan, memang ibu ini tetap teguh dan sungguh-sungguh, dan sehingga akhirnya Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu. Oh woman, great is your faith." Besar imanmu. Saudara, karena iman yang besar itu, saudara, walaupun dia bukan orang Yahudi, maka anaknya sembuh. Saudara mungkin bertanya, bagaimana orang yang bukan Yahudi ini punya iman? Atau bisakah seorang yang bukan Yahudi punya iman pada Yesus? Bisa, saudaraku sekalian. Dan ini bukan hanya sekali ini saja, saudaraku sekalian. Kalau kita baca, saudaraku sekalian, bahkan pernah seorang komandan tentara perwira Romawi, saudara, bukan orang Israel, yang begitu percaya kepada Yesus, ketika hambanya sakit, maka dia meminta untuk Yesus menyembuhkan. Dan ketika Yesus mau datang ke rumahnya, dia bilang, "Oh, enggak usah, saya tidak layak menerima engkau dalam rumahku." Saudaraku, dia merasa Yesus begitu besar, padahal rumahnya, saudara, pasti baik, bagus, karena dia komandan tentara, saudaraku. Tapi dia bilang,
saya tidak layak menerima engkau dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Dan saudara, apa Yesus katakan kepada orang ini? Kalau saudara baca dalam Matius 8 ayat 10, maka Yesus berkata begini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, Yesus sendiri yang mengatakan ini, bahwa iman yang sebesar ini pun yang dimiliki oleh tentara Romawi ini tidak pernah ditemukan Yesus di antara orang Israel. Jadi saudaraku sekalian, bukan saja orang Israel yang bisa beriman pada Yesus, tetapi orang-orang asing yang lain pun dapat beriman pada Yesus. Saudara mungkin ingat, 10 orang kusta disembuhkan Yesus, yang datang hanya cuma 1. Orang apa saudara? Yang tahu mengucap syukur? Orang asing, orang Samaria. Saudaraku sekalian, jadi saudaraku sekalian, barang siapa yang memiliki iman, barang siapa yang memiliki percaya pada Yesus, Yesus sangat menghargai iman siapapun. Saudara lihat di sini, walaupun perempuan ini bukan orang Israel, tapi Yesus sangat menghargai dan bahkan mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu. Saudaraku sekalian, besar imannya. Saudaraku, jadi saudaraku sekalian, kalau saudara mau percaya pada Yesus, saudara percaya. Mungkin saudara sudah pernah mendengar nama tentang Yesus. Sama seperti perempuan Sirofenisia ini. Saudara telah mendengar dan percaya. Dan pada hari ini saudaraku sekalian, kalau saudara mau percaya, datanglah pada Yesus. Yang diperlukan apa saudara? Hanya iman. Sama seperti perempuan Yunani ini, perempuan Kanaan ini. Saudaraku, perempuan Kanaan ini, saudaraku sekalian, percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus. Dan saudaraku, Yesus menghargai iman perempuan ini. Walaupun suku bangsa perempuan ini adalah bangsa Kanaan yang merupakan musuh bebuyutan orang Israel, saudaraku sekalian, Yesus tetap menghargai iman dari siapapun yang percaya kepadanya. Saudaraku sekalian, mari kita percaya pada Yesus. Sama seperti perempuan ini, dia percaya kepada Yesus dan bahkan dia berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Dia betul-betul tahu bahwa Yesus ini adalah anak Daud, Mesias. Dia betul-betul tahu bahwa Yesus adalah raja yang dijanjikan, yang akan memerintah selama-lamanya. Saudaraku, bagaimana ada raja bisa memerintah selama-lamanya kalau dia bukan Tuhan? Tidak ada raja yang tidak mati, saudaraku sekalian. Semua raja akan mati. Tetapi raja yang memerintah selama-lamanya pasti adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku sekalian, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah yang turun dari sorga. Saudaraku sekalian, dia turun dari sorga menjadi manusia untuk mengasihi kita, untuk menebus kita. Dia tahu kita tidak dapat menyelamatkan diri kita. Dia tahu kita tidak dapat menebus dosa-dosa kita. Dia tahu bahwa kita selalu terikat terhadap segala dosa-dosa. Kita ingin keluar dari dosa. Kita kadang-kadang ingin keluar untuk tidak berbuat dosa, tapi kita jatuh lagi. Dia tahu bahwa betapa beratnya manusia melawan segala dosa, saudaraku sekalian. Dan saudaraku, manusia tidak dapat keluar untuk menebus dosanya. Saudaraku sekalian, semua manusia telah berbuat dosa. Karena itu Allah sendiri datang ke dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk menebus kita. Dan tidak sembarangan saudara. Bayarannya saudaraku sekalian, bayarannya saudaraku adalah darahnya sendiri. Yesus harus naik ke kayu salib. Karena begitu besar kasihnya kepada kita saudara. Dia mau memilih jalan salib. Karena begitu cintanya kepada kita saudara. Dia mau memilih jalan penderitaan. Untuk apa saudara? Untuk supaya dengan demikian dia dapat menjadi korban penebus dosa dan salah saudara dan dosa dan salah saya.
Saudara, maukah saudara percaya kepada Yesus itu? Sama seperti perempuan Sirofenisia, sama seperti perempuan Kanaan ini, saudara. Maukah engkau percaya kepada Yesus? Karena hari ini adalah hari yang luar biasa istimewa. Jikalau engkau percaya padanya dan sungguh-sungguh percaya padanya, menerimanya dalam hati saudara, dan percaya bahwa Yesus datang untuk menebus dosa saudara, maka saudara akan diselamatkan. Saudaraku, ingatlah Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena apa, saudara? Dosa kita diampuni. Ikatan-ikatan dosa kita dilepaskan. Dosa-dosa kita dibayar lunas di kayu salib. Saudara, mari saudara, siapa yang mau percaya padanya, kita akan berdoa. Saya akan memimpin saudara di dalam doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan ketika saudara berdoa, percayalah bahwa Dia akan masuk ke dalam hidup saudara dan akan tinggal di dalam hati saudara selama-lamanya. Mari kita berdoa, saudara. Bagi saudara yang mau percaya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Ampunilah dosa-dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya. Tinggallah dalam hati saya. Dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, betapa bahagianya kalau saudara percaya pada Yesus. Karena kalau saudara percaya pada Yesus, maka keselamatan saudara benar-benar dijamin. Saudaraku sekalian, keselamatan saudara benar-benar dijamin. Saudara diselamatkan, saudara ditebus dari segala dosa-dosa saudara. Dan saudaraku, apabila engkau mati, saudaraku sekalian, maka engkau akan dibangkitkan dalam kekekalan. Dan Yesus telah menjadi contoh untuk hal itu. Karena Yesus pernah mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, sebagai contoh bagi kita semua, bahwa kita yang percaya kepadanya akan mengalami hal yang sama. Nah, saudaraku sekalian, selamat datang di dalam kerajaan Allah. Saudara sekarang sesuai Yohanes 1 ayat 12, saudara adalah anak-anak Allah. Dan saudara memanggil Bapa kepada Allah di sorga. Dan saudaraku, sebagai anak-anak Allah, Yesus pasti juga mau menyembuhkan saudara. Karena Yesus tergantung di kayu salib, menderita, mencucurkan darah, mengampuni dosa kita. Tapi firman Tuhan juga dalam Yesaya 53 ayat 5 berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia dicambuk. Dia dicambuk berkali-kali, saudaraku sekalian. Dia dicambuk berkali-kali, sangat menderita. Tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Firman Tuhan yang berkata. Firman Tuhan yang berkata, percayalah kepada firman Tuhan, maka engkau akan menerima kesembuhan, saudaraku. Percayalah, saudaraku sekalian. Engkau lihat di sini bagaimana cerita ini, bagaimana Yesus dapat menyembuhkan anak perempuan orang Kanaan ini, saudaraku sekalian. Bukan orang Israel, tetapi orang perempuan Kanaan ini sangat percaya pada Yesus. Dan saudaraku, ketika dia beriman, saudaraku sekalian, maka anaknya disembuhkan. Yesus tidak pernah bertemu dengan anaknya, saudaraku. Yesus hanya bertemu dengan ibunya. Tetapi iman ibunya begitu besar, sehingga Yesus berkata, "Oh woman, great is your faith."
Hai ibu, besar imanmu, saudara. Jadi saudara, kalau engkau mau percaya juga pada Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau, saudara, maka pada malam hari ini saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, mari saudara, bagi saudara-saudara yang mau disembuhkan oleh Tuhan, hari ini adalah hari anugerah saudara dapat disembuhkan oleh Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara-saudara, dan saudara sendiri yang beriman kepada Tuhan. Karena iman saudaralah yang menyembuhkan saudara. Saudara berhubungan dengan Tuhan Yesus sendiri, sama seperti ibu ini. Sehingga ibu ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, hai ibu, besar imanmu. Mari saudara, saudara tumpangkan tangan di atas tempat di mana saudara sakit. Kalau saudara sakit pada jantung saudara, saudara tumpangkan tangan pada dada saudara. Sakit, kalau saudara sakit COVID-19, saudara juga dapat tumpangkan tangan pada dada saudara. Kalau saudara sakit pada perut saudara, ada benjolan dalam perut saudara, saudara tumpang tangan pada perut saudara. Kalau saudara sakit pada lutut saudara, saudara tumpang tangan pada lutut saudara. Kalau saudara sakit pada semua tulang-tulang saudara, saudara percaya bahwa Tuhan dapat menguatkan tulang-tulang saudara. Kalau saudara sakit kepada kepala saudara atau mata saudara, saudara jamah mata saudara. Percaya Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari saudara, tumpangkan tangan sekarang. Mari kita berdoa sama-sama. Kalau saudara mau mendoakan juga keluargamu atau anakmu yang sakit, saudara juga dapat berdoa. Sama seperti ibu ini beriman, anaknya sembuh. Saudara juga dapat berdoa bagi anak saudara. Mungkin anak saudara masih kecil atau masih bayi. Saudara tumpangkan tangan. Kalau saudara anak saudara ada di rumah saudara, tumpangkan tangan atas anak saudara. Percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkannya. Mari kita berdoa. Tumpangkan tangan saudara pada tempat yang sakit. Ya Tuhan Yesus, kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami menjadi sembuh. Karena itu aku percaya, aku disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanku. Bilur-bilur Yesus membuat aku menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menerima mujizat kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, percayalah bahwa kesembuhan itu terjadi pada saudara. Saudaraku sekalian, percayalah bahwa kesembuhan itu akan terjadi dan sedang terjadi dan sudah terjadi pada saat ini. Dan saudaraku, betapa berbahagianya kalau saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku, pujilah Tuhan, ucap syukur padanya. Dan kalau saudara mau menyaksikan, saudaraku sekalian, kesembuhan saudara, saudaraku, ya saudara dapat kirimkan kepada kami. Saudara, nanti setelah khotbah ini, saudara juga akan melihat sebuah kesaksian di mana seorang yang disembuhkan oleh Tuhan di KPP online pada tanggal 18 Juni yang lalu kalau nggak salah. Dia mengirimkan video singkat dan saudara dapat melihat bagaimana disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau saudara mau mengirimkannya, saudara dapat kirimkan. Saudara di layar ada nomor-nomor call center, saudara dapat hubungi dan sharingkan bahwa saudara disembuhkan Tuhan. Dan kalau saudara juga mau didoakan untuk perkara-perkara yang lain, saudara ada permasalahan dalam hidup saudara dan saudara mau didoakan, silakan juga saudara hubungi call center yang ada, baik dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, dan tim doa dengan senang hati akan melayani saudara. Atau saudara ingin bertanya lebih lanjut siapa Yesus itu, saudara bisa hubungin tim doa supaya saudara belajar tentang Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, puji Tuhan, kalau saudara ada permasalahan yang lain atau tetap hubungi call center, akan terus didoakan sampai kesembuhan saudara itu tuntas, saudaraku sekalian.
Saudaraku, kita akan mengakhiri acara pada malam hari ini. Senang sekali berjumpa dengan saudara. Saudaraku sekalian, saya sungguh sangat bersuka cita. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Saudaraku sekalian, sampai jumpa lagi pada acara KPP online yang akan datang.